Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pelajaran fikih dengan materi Thaharah. Teman-teman, berikut ini merupakan submateri yang akan kita pelajari. Bersiaplah teman-teman. Yang pertama, kita akan pelajari tentang macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Dalam hukum Islam, najis terbagi kepada 3 macam. A. Najis mukhaffafah. B. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah dibagi kepada 2 macam, najis hukmiyah dan najis ainiyah. C. Najis mughalladah. Yang kedua, kita juga akan pelajari tentang macam-macam hadas dan tata cara bersucinya. Hadas terbagi kepada 2 macam. A. Hadas kecil dan B. Hadas besar. Nah, pertama kita kenali dulu yuk apa itu najis. Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut syara, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan yang mencegah keabsahan sholat seandainya terbawa atau mengenai badan maupun pakaian. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan hukumnya, seperti air kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibunya atau susu hewani seperti sapi maupun kambing. Ada juga beberapa makanan selain ASI yang masih ditolerir sehingga najisnya tetap dihukumi mukhaffafah, seperti makanan yang digunakan untuk obat atau untuk tahnik. Misalnya menggunakan kurma yang diberikan kepada bayi yang sebelumnya sudah dikunyah terlebih dahulu oleh seorang ulama atau kiai dengan tujuan untuk mengambil berkah. Nah, bagaimana jika bayi yang mengkonsumsi susu formula? Dalam hal ini, jika susu formula tersebut campurannya lebih banyak atau dijadikan bahan makanan utama si bayi, maka hukumnya adalah mutawassithah. Namun, jika campurannya sedikit atau tidak dijadikan bahan makanan utama, maka najisnya dihukumi mukhaffafah. Selanjutnya adalah najis mutawassithah, yaitu najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan seluruh sifat najis, yaitu rasa, warna, dan bau. Kemudian mengalirkan air di permukaan objek yang terkena najis. Najis terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Simpelnya, najis ainiyah itu najis yang masih memiliki rasa, warna, atau bau. Dan ingat, sebelum kalian siram menggunakan air, hilangkan terlebih dahulu sifat-sifat najis yang tadi ya. Dan perlu dicatat, jika yang sulit dihilangkan adalah warna atau baunya saja, maka bisa dikatakan suci, seperti halnya noda darah pada pakaian yang memang sangat sulit dihilangkan. Nah, jika yang sulit dihilangkan adalah rasanya, maka tetap dihukumi najis, namun dimaafu atau dimaafkan. Selanjutnya, jika yang sulit dihilangkan adalah warna dan baunya sekaligus, maka hal ini tetap dihukumi najis. Lalu, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ini cukup disiram dengan air meskipun hanya 1 kali, dengan catatan air tersebut dapat merata pada seluruh permukaan yang terkena najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Dan perlu diingat, airlah yang harus mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air.
Contohnya seperti mencelupkan pakaian yang terkena najis ke dalam ember berisi air yang bahkan kurang dari 2 kula. Yang terakhir adalah najis mughalladhah. Najis ini berat hukumnya, seperti halnya najis anjing dan babi juga keturunannya, meskipun kawin silang dengan hewan yang tidak najis. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan seluruh sifat najis, kemudian membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan hingga merata. Atau dengan cara yang lebih praktis, yaitu dengan mencelupkan benda atau anggota tubuh yang terkena najis mughalladhah ke dalam air sungai yang keruh dan digerak-gerakkan sebanyak 7 kali. Oh iya, menurut salah satu pendapat, sabun dapat digunakan sebagai pengganti debu dalam menghilangkan najis mughalladhah. Dan perlu diingat teman-teman, air yang digunakan untuk mensucikan ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah air yang tidak mencapai 2 kula, sehingga cara mensucikannya adalah dengan cara menyiramkan air pada objek yang terkena najis. Untuk kategori yang kedua, yaitu air yang mencapai 2 kula atau lebih, sehingga cara mensucikannya bisa dengan menyiramkan air atau memasukkan objek yang terkena najis pada air selama sifat dasar air tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita sama-sama belajar cara menghilangkan najis. Contoh pertama, kotoran ayam di lantai. Caranya dengan menghilangkan seluruh sifat najis, misalnya menggunakan kertas atau tisu kering, kemudian mengalirkan air pada lantai hingga merata. Contoh yang kedua adalah mensucikan pakaian yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Caranya dengan memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis. Dengan catatan, air yang dipercikan harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai pakaian tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Contoh terakhir yaitu mensucikan lantai yang terkena kotoran babi. Caranya dengan menyediakan air yang dicampur dengan debu, kemudian menghilangkan kotoran dan sifat-sifat najis, lalu lantai tersebut dibasuh dengan air yang sudah dicampur dengan debu hingga merata. Kemudian dibasuh dengan air suci sebanyak 6 kali. Selanjutnya, kita memasuki materi macam-macam hadas dan bersucinya. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi ada sebuah keadaan yang tidak suci teman-teman. Beda ya sama bersih, jadi suci. Bagi seseorang yang sehingga menjadikan tidak sah. Kalau dia ke dalam keadaan hadas berarti tidak sah dalam melakukan ibadah apapun. Contohnya sholat ataupun dia puasa atau pergi haji dan yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain ya teman-teman. Jadi adalah keadaan hadas itu adalah sebuah keadaan tidak suci. Next, kita selanjutnya. Wow, ada apa ini? Kotak 3 begitu kan? Hadas dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang hadas kecil dulu ya. Di kelas 4 kita fokus di hadas kecil. Kita lihat yuk, ada apa aja sih yang termasuk hadas kecil dan termasuk apa aja hadas besar. Hadas kecil yang pertama, apa aja ya? Wow, ada buang air besar, pup ya. Yang kedua ada buang air kecil, pipis ya, kentut. Selanjutnya yang termasuk hadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan berwudu. Nah, ada ya membatalkan wudu tuh apa aja, menyentuh perempuan, salah satunya itu. Kemudian yang termasuk hadas besar apa ya? Yang termasuk hadas besar adalah yang pertama haid. Nah, ini bagi perempuan nih teman-teman. Kedua, mimpi basah. Jadi ketika kamu tidur pas pagi itu khurujul mani, keluar mani. Nah, ketiga, khurujul mani, keluar sperma maksudnya.
Yang keempat, melahirkan. Apa sih mani atau sperma, Us? Nanti akan dipelajari di kelas selanjutnya ya. Insya Allah. Itu dia, hadas kecil yang termasuk adalah yang harus diingat nih. Buang air besar, buang air kecil, kentut, hal-hal yang membatalkan berwudu. Next. Hadas kecil. Lalu bagaimana nih cara bersuci dari hadas kecil supaya kita menjadi suci? Kalau kita kentut supaya kita menjadi suci dan boleh sholat, kita harus ngapain teman-teman? Pertama, berwudu. Kedua, tayamum. Nah, kita harus berwudu ya teman-teman. Ya, sering kita lakukan ya. Nah, ketika kita sudah berwudu dengan baik, maka kita dalam keadaan bersuci. Kalau kita kentut, berarti harus berwudu lagi teman-teman. Harus dalam keadaan bersuci. Ya, yang kedua adalah tayamum. Nah, ini ada yang pernah belum kita bertayamum? Nah, bersuci menggunakan debu.